Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran PCOK. Kali ini kita akan membahas materi renang. Insya Allah kalian semua sudah sangat amat mengenal terkait dengan materi renang. Anda sudah sering melakukan aktivitas menggunakan air. Kita lanjut saja. Yang pertama yaitu terkait dengan materi teknik renang gaya dada. Sikap tubuh setiap kali melakukan luncuran selalu diusahakan posisi tubuh harus segaris atau streamline dengan permukaan air. Dengan cara tubuh diluruskan ke depan, lengan dan tangan menggapai ke muka, sementara kedua kaki lurus ke belakang. Bisa kalian amati gambar tersebut terkait dengan posisi lurus segaris atau streamline. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan gerakan kaki. Kaki dalam gaya dada sebagai berikut. Saat tubuh hampir sejajar dengan permukaan air, kedua paha dibuka secara lebar. Tariklah kedua tungkai kaki di bawah ke atas secara maksimum. Akhir dari tarikan itu, arahkan telapak kaki dengan memutar pergelangan kaki sehingga telapak kaki mengarah kepada sikap untuk mendorong. Doronglah air dengan kedua kaki secara serentak sehingga kaki tersebut membentuk setengah lingkaran dengan diakhiri oleh suatu lecutan tungkai dan kaki bagian bawah menutup kedua kaki dalam satu garis lurus di belakang tubuh. Gerakan kaki dalam usaha mendorong bagian tubuh untuk maju. Gerakan kaki. Anda bisa amati terkait dengan gerakan kaki yang sudah saya jelaskan di atas. Yang ketiga yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan dalam renang gaya dada dibagi menjadi 4 tahap. Yaitu tahap pertama, saat kedua lengan lurus ke depan, kemudian membuka ke samping melebihi bahu. Akhir dari sikap membuka mengambil sikap untuk melakukan tarikan full dengan sikap dan tetap di bawah permukaan air. Tahap kedua, setelah kedua lengan melakukan tarikan sehingga membentuk sudut pada siku, tarik telapak tangan sehingga membentuk lingkaran dengan patokan di bawah dada dan dagu. Tahap ketiga, saat kedua lengan saling bertemu, lanjutkan dengan mengepit kedua siku pada bidang datar secara serentak ke depan dada. Kemudian dilanjutkan dengan sikap melakukan luncuran tangan ke depan. Saat kedua siku berdekatan, angkat kedua bahu dengan bantuan dorongan kedua lengan pada saat menutup dan dibantu dengan mengangkat leher sehingga bahu di atas permukaan air. Tahap keempat, setelah bahu naik ke atas, kemudian telapak tangan menghadap ke atas pada saat diluruskan. Pada saat meluruskan lengan ke depan, lakukan perputaran telapak tangan yang tadinya menghadap ke atas menjadi telungkup. Dilakukan sambil meluncur. Gerakan tangan. Anda bisa perhatikan posisi gerakan tangan dalam renang gaya dada. Pengambilan nafas. Pada saat siku berdekatan dengan kedua tangan saling mengapit, secara serentak leher diangkat bersamaan dengan bahu untuk mengambil nafas. Kemudian dilanjutkan dengan meluruskan kedua lengan ke depan sambil mendorong bahu. Kepala dimasukkan ke dalam permukaan air untuk membuang nafas. Koordinasi gerakan renang gaya dada. Cara melakukan renang gaya dada adalah sebagai berikut. Anda bisa perhatikan posisi dari sikap awal atau posisi badan, gerakan kaki, gerakan tangan, dan pengambilan nafas. Renang pertolongan. Teknik memberikan pertolongan, cara masuk ke permukaan air ada 4 macam. Hal ini bergantung pada letak korban. Teknik pertolongan air adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan cara meloncat kaki dahulu. Yang berikutnya, lari kemudian masuk ke dalam air. Cara ini tidak menggunakan lari.
karena korban dekat jangkauannya. Apabila korban berada agak jauh dari jangkauan, maka perlukan ancang-ancang lari supaya mendekati korban. Terjun dekat jangkauan jauh. Cara masuk permukaan air, di mana tangan lebih dahulu biasanya menggunakan atau digunakan apabila korban memang jauh dari jangkauan, sehingga harus tiba secepat di tempat kejadian. Dengan meloncat lebih dahulu, memaksa tubuh meluncur jauh dan selanjutnya berenang mendekati korban. Mendekati korban menggunakan gaya bebas kepala di atas. Mendekati korban dengan menggunakan gaya bebas kepala di atas. Yang kedua, mendekati korban dengan gaya dada kepala di atas. Teknik membawa korban kecelakaan di dalam air. Lakukan renang pertolongan dengan baik, memegang lengan dari depan, memegang lengan dari belakang, memegang lengan korban dengan 2 orang penolong. Bisa Anda lihat di dalam gambar. Pernapasan buatan. Beberapa cara memberikan pernapasan buatan antara lain sebagai berikut: pernapasan dari mulut ke mulut, dari mulut melalui tube dengan masker muka, pernapasan dengan menggunakan balon dan masker muka, pernapasan dengan menggunakan resusitator. Yang sering kita lakukan adalah menggunakan mulut ke mulut karena terkait dengan terbatasnya alat di lapangan. Anda bisa lihat dari terkait dengan mulut ke mulut. Sekian dan terima kasih.